Om Swastiastu. Om Namo Bhagavate Yati. Saya sucikan para pinandita, para sepuh, lebih baik deketan yang kula hormati, adik-adik yang suaranya sangat-sangat saya rasakan sebagai penerus kelangsungan Hindu Kuta di Gantiwarno yang juga sangat saya cintai. Matur nuwun wedalipun rikala piodalan dinten menika hari Jumat Wage wuku landhep, hari suci piodalan wonten Pura Sanggabuana Gantiwarno. Dinten menika kula kaliyan panjenengan sampun pinaringan tirta suci waranugraha Ida Sang Hyang Widi Wasa. Bapak Ibu ingkang kinurmatan, pada malam hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal mohon maaf karena saya orang elektronika, jadi basis ilmu saya di bidang elektronika, jadi saya tahu bagaimana harus menempatkan mikrofon dengan pengeras dan speaker ya. Bapak Ibu, pertama mari kita mencoba memahami bakti kita yang sudah kita laksanakan pada malam hari ini. Baktiaste tiwa me priyah. Nah, apa yang dimaksudkan? Jadi yang dimaksudkan umat bakta yang paling dikasihi Tuhan. Baktis te tiwa me priyah. Nah, siapakah itu? Siapakah itu? Tentu kita-kita yang ada di hadapan Padmasana ini. Tentu anak-anak kita yang sekarang sedang bergembira riang di luar pagar itu yang tadi juga ikut bersembahyang bersama. Nah, mengapa gitu ya? Rumusannya, orang-orang yang paling berbahagia, orang-orang yang paling berbahagia, yang santim di hati nuraninya, yang paling damai hidupnya adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan gitu. Nah, ini persoalan kesadaran, persoalan rasa gitu ya. Orang-orang yang telah menerima berkah kasih anugerah Tuhan Ida Sang Hyang Widi. Tadi saya sudah sebut, ini ada bijak,
ada tirta, dan nanti ada banyak hal-hal yang lain ya, yang bisa kita tunas, yang bisa kita terima. Orang-orang yang dikasihi Tuhan hidupnya damai. Bapak Ibu, damai enggak hari ini? Pasti damai ya, pasti damai ya. Kemudian merasa kurang? Mestinya tidak ya, mestinya tidak. Dan kita semua ada dalam kecukupan ya, ada dalam kecukupan. Nah, apa sih bentuknya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu, mari kita rasakan anugerah Tuhan Ide Sang Hyang Widi pada malam hari ini. Apa? Oksigen yang kita hirup. Oksigen yang kita hirup di tempat ini, di tempat suci ini. Bayangkan Bapak Ibu, seandainya kita ada di dalam sebuah ruang tertutup, atau ada di rumah sakit sedang dipasangi oksigen, betapa kemudian pikiran kita akan tertuju pada harapan-harapan agar segera selang itu lepas gitu. Agar segera bisa menghirup oksigen bebas seperti malam hari ini. Ya. Keinginan-keinginan itu akan menjadi bagian pengharapan pada saat kita ada dalam sakit atau ada di ruang yang tertutup yang sangat mengancam jiwa kita. Malam hari ini kita bebas dari itu. Kita semua bisa menghirup oksigen segar, kita bisa mendengarkan lantunan puja yang disampaikan oleh Romo Wasi, kita bisa mendengarkan genta yang sedemikian luar biasa ya. Kita sudah bisa menerima anugerah tirta suci. Ini adalah anugerah kasih sayang Tuhan. Siapakah Bhakta yang paling dikasihi Tuhan? Disebutkan bahwa dia sang Bhakta yang melaksanakan ajaran Dharma. Dia yang melaksanakan dan berpegang kepada ajaran Dharma, kebenaran yang sejati, sesuatu yang nyata. Kalau malam hari ini gelap, petang gitu ya, kemudian bulan belum menampakkan diri, ini adalah kebenaran kita. Ini adalah Dharma. Dan besok pagi pukul 6 matahari terbit dari timur dan ruang ini menjadi terang. Itulah Dharma, itulah kebenaran. Jadi Dharma itu adalah sesuatu yang nyata, sesuatu yang apa adanya. Ya. Dharma itu adalah segala kebenaran Tuhan. Ya. Jadi mari kita pahami semuanya ini dengan apa adanya. Sebenarnya untuk merasakan kebahagiaan, kedamaian tidak sulit sejauh kita memiliki kesadaran-kesadaran tentang Dharma, tentang kebenaran. Kemudian yang kedua, dia sang Bhakta yang menjadikan Tuhan dengan seluruh personifikasinya sebagai tujuan. Jadi dia sang Bhakta yang menjadikan Tuhan dengan seluruh personifikasinya sebagai tujuan. Penuh kemantapan, menyembah dan menyerahkan diri. Tuhan adalah Maha Kuasa, Tuhan adalah Maha Pengasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Adil, Maha Besar.
Coba sekarang rasakan, apakah oksigen ini hanya untuk orang-orang yang berbaju putih atau berbaju hitam atau berbaju batik? Tidak. Oksigen yang ada di semesta ini untuk semua. Ini adalah pertanda bahwa Tuhan Maha Besar, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Pengasih. Hampir bisa dipastikan seandainya kita kekurangan oksigen 10 menit saja, pasti kita akan mengalami sesuatu hal yang membahayakannya. Pasti akan mengalami sesuatu hal yang membahayakan, bahkan kematian. Ya. Yeti Tatwata. Yeti Tatwata. Mari belajar mengenali ya Tuhan dalam kenyataan-kenyataan sebagai kebenaran. Ya. Rahasianya apa Bapak Ibu? Di dalam Bhagavad Gita bab 7 sloka 3. Nah, dinyatakan begini. Di antara beribu-ribu manusia, hampir tak satu pun mengejar kesempurnaan. Di antara beribu-ribu manusia, hampir tak satu pun mengejar kesempurnaan. Di antara mereka yang berhasil, hampir tak satu pun mengenali Tuhan. Disebutkan demikian Bapak Ibu. Ya. Disebutkan demikian. Artinya apa? Betapa orang-orang ini sulit mengenali Tuhan gitu. Padahal sesungguhnya dengan sedikit kesadaran Tuhan itu mudah kita kenali, mudah kita temukan. Apa dan siapakah Tuhan itu? Tuhan itu adalah prakerti dan purusa, demikian disebut. Tuhan itu adalah prakerti dan purusa. Prakerti di dalam alam semesta dan di dalam diri manusia itu ada 8. Prakerti di dalam semesta ini dan juga di dalam diri manusia ada 8. Yang pertama adalah bumir, tanah. Ya. Yang kedua adalah apo, api. Yang ketiga nalo. Apo itu air. Jadi yang pertama bumir, tanah, yang kedua apo, air, yang ketiga nalo, api. Kemudian yang keempat wayuh, udara. Kemudian yang kelima kam, eter. Yang keenam pikiran, mano. Yang ketujuh budir, kecerdasan. Yang kedelapan ego. Ini adalah prakerti Tuhan. Bapak Ibu, di hadapan kita ada dupa. Di hadapan kita ada tirta. Ya. Di bawah yang kita lenggahi ini ada bumir. Ini semua prakerti Tuhan. Jelas ini. Ini semua prakerti Tuhan. Tadi juga sudah saya sebut udara yang kita hirup, air yang kita minum, api yang kita gunakan untuk menyalakan kompor, menanak nasi, api yang kita gunakan di dalam perapian dupa. Itu adalah prakerti Tuhan. Ya. Kemudian disebutkan juga pikiran itu adalah prakerti Tuhan. Disebutkan juga kecerdasan budi itu adalah prakerti Tuhan. Ego itu adalah prakerti Tuhan. Ya. Kemudian purusa Tuhan itu ada 1. Jiwa semesta, para Mahatman, dan jiwa-jiwa yang ada di dalam diri setiap makhluk itu yang disebut dengan Atman gitu. Ya. Jadi dengan demikian tanah, air, api, udara, eter adalah panca mahabhuta, pembentuk tubuh kita
ini adalah prakerti, ini adalah Tuhan. Ya, ini adalah prakertinya Tuhan. Bapak Ibu pernah ke Imogiri, ke makam Imogiri, kita tahu semua ya. Jelas di sana dinyatakan bahwa makam Imogiri adalah tanah yang harum gitu caranya. Ya. Di dalam Bhagavad Gita juga ditegaskan bahwa aku adalah harumnya tanah. Nah, mari Pak Wasi, Romo semua, pura ini tanahnya sekarang juga harum. Iya enggak? Betapa tidak, wong setiap hari kita menyalakan dupa di tempat ini. Setiap saat juga kita menebar bunga-bunga yang harum. Datanglah ke pura dan ciumlah bau harumnya. Rasakan, itulah Tuhan gitu. Itulah Tuhan. Kemudian kalau di depan Padma ada tirta suci, air tirta suci, tunas rasakan, itu adalah Tuhan. Itu adalah Tuhan. Ya. Api yang menyala pada dupa padiptan yang kita buat, itu adalah beliau gitu. Jadi Hindu mengenali Tuhan dalam berbagai wujud prakertinya. Ya. Hindu mengenali Tuhan dalam berbagai wujud prakertinya. Dan juga disebutkan pikiran, budi, ahamkara. Ini juga prakerti Tuhan. Tentu jiwa Atman ini juga purusanya Tuhan yang ada di dalam diri kita. Jadi memang benar Tuhan itu tamadoh ring awaknya gitu kan. Tuhan itu tidak jauh dari diri kita. Karena di dalam diri kita ada 5 unsur pembentuk raga ini, ya, akasa, teja, bayu, apah, pertiwi, yang membangun lapis tula sarira. Kemudian ada 3 prakerti di silada pikiran, mana? Kemudian ada ahamkara, ada budi. Dan pada lapis yang paling tengah, yang paling dalam, di situ ada Atman kita, ya, yang menempati antakarana sarira. Tuhan itu adalah bau harumnya pertiwi. Tuhan itu adalah rasa yang ada di dalam air. Tuhan itu adalah benderangnya nyala api. Tuhan itu adalah kesejukan udara. Tuhan itu adalah pranawa aum dari suara yang ada di eter. Tuhan itu adalah benih abadi semua makhluk. Tuhan itu adalah akal bagi kaum intelek. Kekuatan dari orang-orang yang kuat, yang bebas dari keinginan dan hawa nafsu. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, orang-orang yang dikasihi Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan itu gitu. Jadi nggak usah jauh-jauh ibu-ibu ya. Besok pagi ke dapur nyalakan kompor, di kompor itu api itu Tuhan, Bu. Ya. Ya. Jadi pada saat menyalakan kompor ceklek itu nyala apinya keluar, ya Tuhan Brahma, terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Engkau akan menjadikan beras yang kami pegang menjadi nasi, kan itu Bu ya. Engkau akan menjadikan
daun-daun sayur ini akan menjadi lauk gitu ya. Sederhana Bapak Ibu, sederhana ya. Pagi hari bangun cuci muka, menyalakan dupa, ya Tuhan, Engkau telah hadir di hadapanku gitu. Tuntunlah pikiranku. Sudah ketemu Tuhan. Jam 6 matahari bersinar, itu juga Tuhan, beliau. Bayangkan kalau matahari tidak bersinar, pohonan tidak akan ada hidup Bapak Ibu. Kematian sudah pasti gitu. Menemukan Tuhan banyak cara ya yang dapat dilakukan. Bagi kaum intelek yang berbudi, kaum tani, kaum pedagang, akal adalah cara untuk menemukan Tuhan. Akal budi ya. Tuhan itu bumi dengan bau harumnya. Berkat adanya bumi, tanah ini, manusia bisa hidup, bisa bertani, bisa berladang, bisa makan, bisa berkembang. Jadi Bapak Ibu besok pagi ke sawah itu, lihat tanaman, lihat tanah, sudah di situ beliau ada semua. Inilah pemaknaan Tuhan Maha Besar. Tuhan ada di mana-mana Bapak Ibu. Jadi dengan demikian kados tani dan sabin nemu beliau. Jadi ibu-ibu di dapur menemukan beliau. Di depan rumah ada sumur, bisa menemukan. Jadi dengan demikian pikiran kita selalu ingat, selalu terhubung, selalu terkoneksi kepada Tuhan Brahman Ida Sang Hyang Widi. Inilah orang yang berbahagia gitu. Sakjane gampil ya Bapak Ibu ya, tidak mahal ya, tidak mahal. Jadi kalau menemukan Tuhan harus pergi ke suatu tempat, tidak, ada di mana-mana. Tuhan itu ada pada pikiran yang berkesadaran. Tuhan itu ada dalam pikiran yang berkesadaran untuk menemukan beliau di mana saja dan kapan saja. Ya, ibu-ibu lihat suami, di dalam diri suami ada jiwa percikan Tuhan, itu beliau. Ya. Nek neng-nengan mungkin mulai marah-marahan, ya segera hilangkan gitu. Ya. Segera hilangkan, karena kebencian itu bukan petunjuk Tuhan ya. Tuhan itu air dengan rasanya. Tanpa air makhluk hidup semuanya mati. Tuhan itu adalah tirta amarta. Tuhan hadir sebagai air yang mengalir di semesta, di sungai, di mata air ya. Monggo sesarengan semuanya mari jaga sumber-sumber air ya. Jaga kebersihan sumber-sumber air, jaga sumur kita masing-masing, jaga sungai kita, jaga belik kita gitu. Karena itu bagian dari pemujaan dan persembahan kepada Tuhan. Tuhan itu adalah benderangnya nyala api, cahayanya matahari dan bulan. Bisa dibayangkan jika matahari berhenti bersinar dan api tidak ada lagi, maka dunia ini akan hancur. Tuhan hadir di dapur, tadi saya sudah sebutkan. Tuhan hadir di tempat pemujaan, Tuhan hadir di persawahan, di mana saja. Ya. Tuhan itu adalah udara yang membuat oksigen yang membuat manusia hidup. Tanpa oksigen manusia akan mati. Ya. Mari belajar banyak-banyak bersyukur, karena
kita masih sehat dan bisa bernafas gitu ya. Mari banyak-banyak bersyukur kita masih sehat dan bisa bernafas. So, nek wis angel napas di rumah sakit itu dipasangi selang itu lah akan terasa benten, Pak. Sekarang mari syukuri apapun keadaan kita. Apapun keadaan. Mulai dengan bersyukur. Mulai dengan bersyukur, nanti akan ada jalan untuk menemukan apapun yang kita butuhkan. Pasti ya. Ya. Kalau pagi sudah bersyukur, enteng ya narik sabit ya, enteng narik cangkul ke sawah. Enteng, pasti itu. Ya, enteng narik sepeda motor ke pasar gitu ya. Enteng ya. Semuanya akan menjadi baik. Maka belajarlah bernapas secara teratur, normal ya. Lalu rasakan aliran nafas ya dari semesta masuk ke lubang hidung kita menuju saluran-saluran pernapasan dan kemudian berputar di dalam tubuh kita melalui peredaran darah ya. Ya, Tuhan itu benih abadi para atman, semua makhluk hidup. Menemukan dan mengenali Tuhan, kita bisa mulai dari prakertinya. Dari prakertinya. Ya. Ini ada dupa, kemudian ini ada makanan, ini ada buah gitu. Dari prakertinya. Jadi jeruk misalnya. Ya, di dalam jeruk ini ada air gitu. Airnya itu adalah beliau. Di dalam air itu ada rasa ya. Jadi jangan pernah kita berpikir tahu manis atau kecutnya jeruk kalau tidak memegang jeruknya. Dari ini prakertinya. Jadi kalau gula dengan butiran putih itu adalah prakerti, rasa manisnya itu adalah purusanya. Ya. Pun Pak. Itu adalah purusanya. Jadi menemukan purusa dari prakertinya, memahami purusa dari prakertinya, dari prakerti ke purusa, dari purusa ke prakerti. Ya. Dalam tradisi upacara ngaben misalnya, ya, ada prosesi perabuan ya. Kemudian ada prosesi yang berkaitan dengan angga sariranya, ada prosesi yang berkaitan dengan atmannya ya. Itu adalah bagian juga yang berkaitan dengan penyelesaian aspek-aspek prakerti dan purusanya. Ya. Inilah rahasia-rahasia penting yang menurut saya sangat sederhana sebenarnya. Ya. Sangat sederhana untuk mengenali beliau itu, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha pengasih. Ya, tidak pernah ada oksigen ini pilih kasih toh Pak. Oksigen itu akan mengalir kepada siapa saja yang menghirup ya, kecuali yang sakit gitu kan. Ya, kecuali yang sakit. Ya, tidak akan pernah pilih. Matahari juga itulah Tuhan yang maha kasih ya, maha kuasa, maha bijaksana. Tidak pernah dia akan memilih warna kulit ya, usia, umur, tidak. Ya. Mengenali badan Stula Sarira yang terbangun dari Panca Mahabhuta dengan panca indria dan manfaatnya yang berkaitan dengan dunia material, itu adalah hal yang penting. Lalu mengenali lapis pikiran, ahamkara, budi, dan menegakkan fungsi panca indria dari kemelekatan-kemelekatan. Nah ini kadang pagi belum punya kopi, bingung gitu, kadang masih bisa bernafas gitu.
Mari kita bingung kalau kita tidak bernapas, kalau tidak ada kopi, tidak ada teh, masih bisa dicari apa ya? Masih lebih mudah dicari daripada ya sudah sulit bernapas ini. Akan jauh lebih berat bagi kita mengalami kesulitan bernapas daripada tidak memiliki gula teh gitu. Ya. Ya. Itu. Kemudian yang ketiga, ya. Yang ketiga, siapakah yang dikasihi Tuhan? Dia bakta yang membangun dan mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Jadi yang membangun dan mewujudkan sifat-sifat Tuhan dalam dirinya. Apa? Orang-orang yang punya rasa, ya. Orang-orang yang hidupnya diselimuti oleh rasa. Jadi oleh pikiran dan rasa. Sifat itu adalah selalu menjaga rasa senang hati, tidak membenci, ya, tidak menuruti nafsu keinginan, membebaskan diri dari kebaikan dan kebatilan, bebas dari pamrih, ya, giat berkarma, tak terusik oleh godaan, bebas dari kesenangan, kemarahan, ketakutan, kebingungan. Dia yang pemaaf, bebas dari keangkuhan dan keakuan, sama dalam suka maupun duka, bersahabat dan mencintai segala ciptaannya. Ini rumusannya Pak Ibu. Ning angel gitu ya. Ning angel. Tapi itulah Hindu gitu. Kalau gampang-gampang saja, bukan sesuatu ajaran yang bernilai tinggi. Contohnya, bisa enggak kita menerima suka dan duka dengan keseimbangan? Kan biasanya nek pikanto sing apik seneng no? Nek ada cobaan kan susah kan itu. Kan sok milihnya seneng-seneng ya mawon, nek susahin buatan gitu kan. Padahal hidup itu tidak begitu. Kadang ada senang, ada susah gitu. Jadi menerima dua ini adalah bagian penting dari pelajaran spiritual ya. Kemudian ini sing angel ojo sok nesu apa Ibu. Ya, niku penyakit gitu. Ning angel. Ya, ojo nesunan gitu. Nesu niku penyakit. Jadi silakan buktikan Bapak Ibu marah sehari nanti badannya akan lemes itu. Ya. Dan bahaya ya. Sangat berbahaya. Justru sebaliknya yang harus dipupuk itu ya rasa gembira, rasa senang. Nah, biodalan ini kan salah satu juga media kita untuk membangun kesenangan bersama, kebahagiaan bersama. Saya juga matur nuwun Mas Andi diberi kesempatan diaturi untuk ikut sembahyang ke Sangga Buana. Ya, saya senang sekali lihat adik-adik, ya, lihat anak-anak itu adalah masa depan. Mohon Bapak Ibu, simbah juga, saya nyuwun pendidikan anak-anak kita mohon dikawal betul Bapak Ibu. Ya, sekolah pun mohon dikawal. Pokoknya pripun carane nek kagem sekolah usahakan Bapak Ibu. Ya. Usahakan ya, apapun seandainya kagungan putra mau sekolah mau kuliah disupport didukung ya, karena niku akan kunci kemajuan dan kelanggengan Pura Sangga Buana niku wonten lare-lare niku ya. Tadi saya lihat anak-anak itu yang umurnya 3, 4, 5 tahun ya atau 6 tahun. Jadi mereka adalah yang nanti akan menjadi pengganti yang akan masih duduk di pura ini tahun 2050 yang akan datang. Ya. Nah niku pun boten wonten sinten melih. Maka nyuwun niku dipupuk nggih. Pupuk anak-anak kita agar bisa tetap Hindu ya, tetap manembah di sini. Terus ngarumke yang menghirup harumnya tanah pura ini ya.
Berlatih menjadi bhakta yang dikasihi Tuhan dapat dilakukan dengan mengendalikan seluruh indria. Menjaga pikiran tetap tenang. Pikiran dipusatkan kepada Tuhan yang tak berwujud. Yang tadi, air itu rasanya kan tak berwujud, Pak. Itu tuh. Bapak Ibu nih pingin ngertos pedesnya cabai kan, mendet cabai kan, nopo rasa pedesnya wonten wujude, Pak. Jadi konsep-konsep ketuhanan di Hindu itu jelas, ya, jelas dan konkret sekali. Apa yang disebut dengan Adi Buddha dan Adi Daiwa dan Adi Atman gitu. Jadi Bapak Ibu, Adi Buddha itu adalah unsur fisiknya. Tadi ini misalnya jeruk, ya, unsur fisiknya niko Adi Buddhanya. Rasa yang ada di dalam daging buah ini itu adalah Adi Daiwanya. Nah, kemudian cobi Bapak Ibu nek nanam napa lombok, nate napa Bapak Ibu nyuntik ke rasa pedes? Kenapa kok saged lombok niku medal rasa pedes? Cinten sing maringi rasa pedes. Boten nonton tak? Jadi niku tugas kita sebagai petani nggih numbuhke witane mangke kembang awon, kemudian medal lomboke rasa pedesnya pun penting. Jadi buah lomboknya itu adalah Adi Buddhanya, rasa pedesnya itu adalah Adi Daiwanya. Maka di situ ada konsep prakrti dan purusa gitu. Kalau di dalam diri kita tubuh ini sebagai prakrtinya, ya. Kemudian ditambah lagi yang tiga itu pikiran, ahamkara, ego dan budi, itu prakrtinya. Atmannya itu adalah purusanya gitu. Ya. Jadi itu konsep ketuhanan di Hindu antara purusa dan prakrti. Menyembah Tuhan yang kekal abadi tak berwujud yang melingkupi semua semesta melalui wujud-wujud semesta alam ini. Menemukan rasa manis di dalam gula, rasa asin di dalam garam, rasa pedas di cabai, rasa pahit di brotowali, rasa kasih sayang pada saudara, sahabat, bahkan lawan, gitu ya. Ini. Nah, ini udah agama pun yang giroso gitu. Jadi beragama sudah menggunakan rasa, ya. Ya. Jadi sudah sampai ke situ penyembahan. Menjaga kesabaran bakti di mana pikiran, menjaga kesadaran bakti di mana pikiran senantiasa terpusat kepada Tuhan. Sampun Bapak Ibu, pagi ambil air putih minum, ya, rasakan airnya, ya Tuhan, matur nuwun, ya. Tambah lagi dikasih yang hitam kopi, kasih gula, ya Tuhan, matur nuwun. Jadi di situ adalah beliau, ya, di situ. Jadi sudah ada purusa beliau di situ, ada rasa, ya. Kemudian ada prakertinya dalam wujud gula yang nyata, kopi yang nyata, teh yang nyata. Jadi dengan demikian Bapak Ibu, kita akan selalu bersyukur. Kita akan selalu menyebut Tuhan, menyebut ide Sang Hyang Widi. Nah, inilah kemudian di Bhagavad Gita ditegaskan, barang siapa yang ingat selalu padaku, akan kubawakan apa yang tidak dia miliki dan akan kulindungi apa yang telah dimiliki. Jelas sekali. Jelas sekali. Bahkan barang siapa pada saat ajalnya tiba ingat kepadaku, dapat saya pastikan dia akan sampai kepadaku. Itu janji. Ya, itu janji Tuhan. Adalah hal yang rasional, yang benar itu.
apa mungkin kita akan ingat Tuhan pada saat ajal tiba kalau setiap hari tidak pernah bersyukur? Jadi mempraktekkan spiritual agama Hindu sederhana Bapak Ibu. Tiap pagi syukuri apa yang dimiliki, bersyukur masih bisa bernapas, bersyukur masih bisa minum air putih ya, bersyukur masih bisa makan nasi ya. Terus bersyukur sehingga nanti pada saat ajal tiba pun kita akan ingat pada Tuhan gitu. Karena rasa syukur itulah kemudian kita akan diberi berbagai anugerah. Saya kira itu yang poin-poin penting ya. Romawasi sekalian berenam, kemudian Bapak Ibu dan juga adik-adik, mudah-mudahan ada yang bisa dipetik. Kalau bisa saya simpulkan ya, mari kenali Tuhan dari prakertinya dan purusanya yang ada di lingkungan kita, baik dalam wujud api, air, udara, tanah ya, kemudian suara ya, kemudian pikiran, kemudian ego, kemudian budi, dan juga yang ada di dalam diri setiap makhluk, apa yang disebut dengan Atman. Ya, itu pokok-pokok yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Matur nuwun, nyuwun pangapunten Bapak Romo semua. Bila mana ada yang kurang berkenan dalam penyampaian ini, dan secara khusus saya mengucapkan terima kasih banyak karena dalu menika diberi kesempatan untuk menyampaikan dharma wacana di hadapan Bapak Ibu. Oke, kirang langkung kula matur, kula nyuwun pangapunten. Aum Santi 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 Aum. Semoga Bapak Ibu selalu bersyukur. Demikian pencerahan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Putu Panji Sudira. Kepada beliau kami mengucapkan terima kasih. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kita dalam meningkatkan serada dan bakti kepada Ida Sangya Widiwasa. Bapak Ibu Mas Dharma, menginjak acara yang terakhir yaitu penutup dan prasad. Dengan demikian berakhirlah seluruh rangkaian upacara Piodalan Pura Sangga Buana pada malam hari ini. Astungkara, upacara berjalan dengan lancar. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada salah dalam penyampaian kata maupun dalam penyebutan nama. Untuk mengakhiri upacara Piodalan malam hari ini, mari kita tutup dengan para masanti bersama. Masanti awet. Oh.